teman-teman semua, kembali dengan saya Daniel dari Detailing Brothers. Hari ini kita mau review mobil yang sudah kita kerjakan. Jadi mobil ini ada beberapa request. Pertama kita coating pakai nano diamond 3 layer. Kenapa kok di coating pakai nano diamond 3 layer? Karena untuk mobil Jepang seperti Mitsubishi Xpander ini catnya dia termasuk golongan soft paint. Jadi dia perlu coating dengan HTS yang tinggi. Makanya mobil ini direkomendasikan pakai nano diamond. Nah, kita bisa lihat untuk pakai nano diamond ini dia wet looknya itu bagus banget, dan ke warna hitam itu memang bagus. Dan ini karena dia pakai HTS-nya yang tinggi, hidrophobic-nya juga jauh lebih bagus. Jadi mobil ini kalau disiram air itu buletannya bagus banget guys, karena memang yang nano diamond ini dia menutup pori-pori dengan sangat sempurna sekali. Kemudian yang kedua, mobil ini juga kemarin di request karena mobil ini baru. Jadi mobil ini di drop dari dealer, kita bisa lihat di sana masih ada stikernya. Jadi mobil ini dari dealer dibawa ke sini, kita langsung kerjakan dulu di bagian bawah premium rust coat. Jadi kita sudah anti karat, tapi anti karat kita nggak berbahan aspal, berbahan rubber. Jadi ikut membantu untuk meredam suara-suara angin yang di bagian bawah. Dan yang terutama lagi kalau bahan aspal itu biasanya bau. Jadi kalau bahan rubber ini dia nggak bau, plus kita percaya jauh bertahan lebih lama. Kenapa? Karena kalau aspal, kalau kita di bawah itu roda berputar, kemudian ada kerikil-kerikil kecil. Kalau dia nabrak anti karat yang berbahan aspal, otomatis dia ada risiko untuk gopil. Apa ya? Gopil itu bahasanya cuil lah, gitulah intinya. Nah, tapi kalau berbahan rubber, dia jauh lebih aman karena dia kalau kena kerikil, dia memang melindungi bagian bawah mobil. Nah, mobil ini juga ada request untuk pasang yang ketiga, kita pasang peredam. Nah, kita bisa lihat untuk Mitsubishi Xpander ini biasanya pintunya platnya tipis, tapi kali ini karena sudah dipasang peredam, kita bisa lihat ya. Jadi mobil ini yang dipasang peredam itu mulai dari pintu sama kap mesin. Nah, kita mau bandingin. Ini yang Defender kita belum pasang peredam. Nah, kita bisa lihat. Nah, karena kita lihat platnya tipis ya. Kalau kita gedok, ini sampai goyang dia. Kita bisa lihat getaran itu lari kemana-mana. Nah, kita mau tes lagi yang Defender belakang. Ini kita belum pasang peredam juga. Nah, ini ya. Nah, kita mau bandingin sama pintu bagian depan sama pintu bagian belakang yang sudah dipasang peredam. Kayak pintunya Rolls Royce guys. Gitu. Jadi ini otomatis kalau misalnya dia solid, dia pintunya ini karena sudah dipasangin peredam, otomatis dia tuh menahan getaran dari mesin, kemudian suara bising dari luar itu dia sangat meredam sekali. Ini kita bisa lihat pintu bagian belakang. Nah, ini ya sekali lagi kita buat perbandingan antara plat yang belum diketok sama yang ini. Ini ya. Oke. Nah, itu sangat beda banget. Itu. Ini bukan sulap ya teman-teman, tapi memang kenyataannya memang berbeda. Makanya teman-teman kalau misalnya mau pasang peredam di satu tempat harus jeli-jeli melihat bahannya seperti apa. Kalau misalnya bahannya orang bilang aluminium grenjeng itu ya, otomatis dia daya redamnya nggak ada. Jadi tentu kalau kita tuh kepengen misalnya mau coating mobil, kita mau pasang peredam, kita mau pasang anti karat, jangan yang ditanya harganya dulu, tapi kita harus tanya speknya dulu, apa yang dipakai. Nah, itu baru kita nanti memang pada akhirnya kita harus bandingin harga. Kalau kita udah tahu speknya seperti apa, baru kita bandingin harganya, maka teman-teman akan mendapatkan kualitas barang yang sesuai dengan budget yang dikeluarin, dan itu penting banget. Nah, ini di bagian kap mesin juga udah dipasang ya. Tuh, kap mesinnya jadi solid banget ya. Tuh, ini solid banget nih. Dan kita bisa lihat ini kalau ditutup ya, dia mantep banget nih. Tuh, jadi bener-bener beda banget. Nah, kita juga mau tunjukin mobil ini udah kita pakai nano diamond 3 layer. Kinclongnya keren habis, apalagi ke warna hitam. Jadi bagi teman-teman yang punya mobil soft paint itu seperti apa? Contoh nih, mobil soft paint itu paling gampang untuk di bagian sini nih, kelihatan gampang baret, kena kuku. Itu biasanya mobilnya soft paint gitu. Kecuali kukunya kayak Wolverine ya kan, grek. Nah, itu mobil hard paint pun pasti baret. Tapi kalau misalnya
pakai kuku manusia aja berat, maksudnya nggak disengaja itu udah bikin baret, itu biasanya mobilnya soft paint. Dan itu rata-rata mobil Jepang kecuali Mazda itu memang rata-rata memang mobilnya udah soft paint gitu. Oke, jadi kita sebentar lagi akan nunjukin hasil afternya dan kita bisa lihat di video berikut ini. Oke, jadi ini kita udah tunjukin hasilnya seperti apa. Bagi teman-teman, tips hari ini ya, kalau misalnya pengen pasang sesuatu, pastiin dulu nih spek yang dipakai itu jelas. Jadi misalnya saya pengen pasang kaca film nih, nah kaca film itu ada beraneka macam. Jadi ada yang dari spek tinggi, spek rendah, dan itu harganya beraneka macam. Juga seperti coating mobil, poles mobil pun berbeda. Jadi poles mobil ada yang murah, ada yang mahal, ada yang apa, itu kita harus jeli-jeli, kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Kemudian misalnya kayak peredam nih, peredam pun kita harus tahu bahannya seperti apa. Seperti yang dipasang di mobil ini, bahannya kita udah pakai butil, jadi itu bahannya memang yang dipakai premium ya. Maksudnya untuk peredaman soundproofing mobil-mobil premium itu rata-rata memang pakai butil, dan dia nggak pakai bahan aspal. Kenapa? Karena bahan butil ini kesatu dia paling efisien secara berat dan meredam dengan baik. Yang kedua, bahan aspal ini kan rata-rata bau. Kalau ini nggak ada baunya guys, yang di dalam itu karena ini kan mobilnya baru, jadi mobil bagian dalamnya pun tetap baunya tetap bagus. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya mau coating, mau pasang peredam, mau pasang kaca film, mau pasang anti karat, pastiin teman-teman cek dulu nih speknya apa. Jadi misalnya kalau mau coating, mau bandingin satu barang dengan barang yang lain, bandingin dulu speknya apa. Contoh misalnya ada orang buka coating harga A nih, kemudian ada harga B. Tanya dulu nih, ini pakai bahannya bahan mana? Dia pakai bahan lokal, bahan Cina, bahan mana? Sama kompetitornya pakai bahan apa? Dan itu penting banget guys. Karena kita gini, misalnya contoh, kalau misalnya kita beli sesuatu barang yang kita nggak tahu speknya dan nggak sesuai, walaupun teman-teman nganggapnya itu murah, tapi sebetulnya itu nggak murah. Tapi kalau misalnya teman-teman dapat barang yang sesuai dengan spek, walaupun itu mahal, itu nggak jadi mahal karena kita mengeluarkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, itu tips yang kita bagikan hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mau konsultasi, ini silakan hubungi nomor di bawah ini. Jangan lupa klik like dan subscribe di YouTube channel kita supaya terus terupdate dengan video-video terbaru kita. Oke, dukung kita selalu. Salam kinclong teman.